Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Pengelola Masjid Raudhatul Jannah. Jadi meskipun malam-malam seperti ini tetap semangat ya Bu. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan dan kasih sayang beliau yang begitu tulus kepada umatnya, yang kemudian menyiapkan segala hal agar dijauhkan umatnya ini dari segala hal yang tidak diinginkan, hingga kemudian bisa berkumpul lagi dan bertemu dengan syafaat melalui syafaat Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya belum tahu tadi kalau memang saya belum persiapkan untuk di sini ada proyektor ya, jadi mungkin saya bisa mempersiapkan dari rumah. Tapi yang saya pahami adalah ketika saya datang memang mengkaji, jadi saya akan membacanya pelan-pelan sehingga mungkin bisa jenengan tangkap. Jadi kalau kata guru dalam ta'lim muta'allim, dalam belajar, maka ilmu itu akan lebih menanjak ketika jenengan mulai mencatat. Karena ketika ada di catatan, ilmu itu tidak akan hilang kecuali catatannya yang hilang. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan nanti, meskipun itu sedikit, tapi menjadi keberkahan sehingga akan menjadikan kefahaman yang lebih dari apa yang sudah saya sampaikan. Maka tema malam ini yang saya sebutkan adalah mengusung tema kemerdekaan ya. Karena kita ada di bulan Agustus, bulan di mana Indonesia dilahirkan dengan kemenangan melalui perjuangan para pahlawan. Maka sebelum kita memasuki tema ini, saya harus memberitahu bahwasanya tema saya adalah kemerdekaan menuju keridhaan Sang Maha Cinta. Siapa Sang Maha Cinta itu? Allah. Karena kalaulah bukan beliau yang mempunyai maha cintanya, bukanlah beliau yang mempunyai maha atas segala kasih sayangnya, kita tidak akan bisa seperti ini. Betapa kemudian Allah memberi kita setiap hari nafas, memberi kita setiap hari kehidupan, memberi kita setiap hari kenyamanan tanpa terasa, tapi tidak pernah sedikit pun Allah meminta untuk panjenengan ini. Misalnya kalau jenengan bangun tidur nggak bersyukur, nggak tak kei nafas, tidak seperti itu. Hanya Allah yang mempunyai cinta terluas tanpa batas. Maka kemenangan dan kemerdekaan saat ini jika tidak disertai dan tidak berujung pada keridhaannya, maka kemenangan ini menjadi tidak ada artinya. Sebelum itu saya memahamkan tentang arti kemerdekaan, di mana kemerdekaan yang kita pahami saat ini adalah kemerdekaan bagaimana kita melihat negeri kita saat ini. Kita merdeka sekarang. Kenapa? Karena kita bebas melakukan segala hal tanpa harus berada di bawah tekanan. Itu kemerdekaan yang kita alami sekarang. Apakah kemerdekaan itu hanya sebatas yang kita tahu? Apakah kemerdekaan ini hanya terjadi sekarang terus kita rayakan, lalu setelah itu kemerdekaan itu selesai, lempeng jadinya, sudah merdeka ya sudah? Apakah seperti itu kemerdekaan itu? Maka kalau kita menelisik sejarah, sejatinya bahwasanya Allah sendiri ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan semua makhluknya, itu disertai dengan sebuah kemerdekaan fitrah
Itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada semua hambanya. Hanya satu, penghambaannya itu hanya kepada Allah. Apakah kemerdekaan itu hanya terjadi pada saat ini, sekarang yang kita rasakan? Tidak. Kemerdekaan, kebebasan yang sudah kita rasakan, yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita, itu tidak lain adalah saduran dari apa yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah di zamannya. Di zaman nabi-nabi kita itu sudah memperjuangkan hal itu. Maka ketika panjenengan sekarang melihat kemerdekaan ini seperti adalah perjuangan yang tidak hanya tentang revolusi politik, revolusi sosial, revolusi keagamaan. Semua kemerdekaan ini sebenarnya sudah dicerminkan oleh Rasulullah. Maka yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kemudian kita bisa menjabarkan atau kita bisa merefleksikan kemerdekaan itu sesuai dengan tantangan kita dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Rasulullah kekasih Allah, orang yang dijamin oleh Allah, dan beliau adalah orang satu-satunya orang yang kemudian tidak tega untuk meninggalkan kita dan menjamin semua umatnya sampai di akhir hayatnya. Yang dia inginkan cuma satu, hilangkan semua sakit ketika mencabut nyawa hamba-hambamu, tanggungkan kepadaku. Apa tak rasa cinta seperti ini Rasulullah itu tidak berbekas dalam hati kita? Itu harus kita tanyakan kembali. Sebuah refleksi yang bagus, bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu tidak hanya membatasi kasih sayangnya sesuai dengan kehidupannya, tidak. Umat beliau adalah semua umat muslim. Maka kemudian kita tahu Rasulullah tidak semerta-merta dijadikan Rasul itu sejatinya mutlak kemudian dijadikan Rasul. Tidak. Perjuangan beliau juga sangat panjang untuk memerdekakan dirinya demi kesejahteraan umatnya. Buktinya ketika Rasulullah itu, kalau Rasulullah mau, sudahlah saya dijamin masuk surga. Kalaulah Rasulullah itu mau, sudahlah saya tidak mau repot untuk melakukan perjuangan kemerdekaan demi kemerdekaan, mulai dari Fathu Makkah, Perang Badar. Segala hal yang beliau perjuangkan itu tidak perlu beliau lakukan. Namun tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam itu yang dititipkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi di situ dipenuhi dengan haqqat hafal Islam bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Jadi sesungguhnya Islam yang saya turunkan ini sudah diliputi dengan budi pekerti yang bagus, lengkap sudah. Wa mahasinil a'mal. Dan bagaimana Nabi menunjukkan sifat lemah lembutnya demi melawan semua musuh-musuhnya. Apakah peperangan, apakah kemerdekaan itu harus melalui dengan kekerasan fisik atau adu fisik atau dengan segala ucapan-ucapan yang mungkin tidak pantas dilakukan? Tidak. Rasulullah kita tahu perjuangan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian beliau tidak berapa lama, tidak berselang lama ketika kemudian beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, beliau kemudian harus disusukan oleh orang lain yang bukan ibunya karena keamanan, demi keamanan yang mengancam waktu itu. Kemudian Nabi dibawa keluar dari kota, dijauhkan dari kota Mekah, tempat kelahirannya. Kemudian begitu beranjak dewasa bertemu dengan ibunya, lalu kemudian diambillah oleh Allah ibunya, satu-satunya pelindungnya waktu itu. Lalu kemudian diasuh oleh neneknya. Hingga kemudian perjuangan Rasul tidak sampai di situ. Ini adalah bagaimana Rasul menunjukkan kepada kita tentang perjuangan kemerdekaan
kemerdekaan-kemerdekaan yang kemudian akan disadur oleh umat-umatnya sampai sekarang. Hingga kemudian sampailah ketika kita tahu pada zaman sahabat, pada zaman dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu suka melakukan tahannus. Kalau kita bilang tahannus itu uzlah, menyendiri. Segala hal yang mereka lakukan setelah melakukan segala aktivitas, ada satu momen orang-orang itu akan melakukan tahannus, uzlah, merefleksi dirinya. Ada apa ini? Saya kok merasa tidak nyaman. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang dulu. Hingga kemudian sampailah di masa Rasulullah, di mana Rasulullah itu dulu berdagang. Belum ada satu nabi pun yang kemudian profesinya adalah pedagang. Rasulullah itu kompleks. Beliau menunjukkan kepada kita bagaimana memperjuangkan sebuah kehormatan diri, lalu bagaimana menunjukkan kepada kita sebuah kelembutan adalah segalanya untuk memenangkan peperangan, baik itu peperangan fisik, peperangan hawa nafsu, atau peperangan ekonomi misalnya. Lalu kemudian Rasulullah juga menunjukkan kepada kita bahwa kita lihat bahwasanya Rasul itu berdagang, dan dalam perdagangannya itu beliau memiliki sifat jujur. Itu adalah kunci dalam interaksi jual beli. Ketika jujur maka Allah memberi keberkahan. Maka itu artinya kenapa berkah itu bukan hanya banyak tapi cukup. Kalau kita meminta itu kan semoga rezeki kita ini barokah. Karena kalau rezeki kita banyak belum tentu cukup. Ternyata ketika banyak nyampe rumah banyak sekali kebutuhan dan bahkan kurang. Padahal sudah banyak. Tapi ketika berkah meskipun sedikit tapi rasanya cukup. Hati kita tenang. Nyatanya tak gawe-gawe apa-apa itu kok ya selesai urusannya. Nah, perdagangan beliau itu maju pesat hingga kemudian beliau dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah yang kita tahu beliau juga saudagar yang sangat kaya raya, yang kemudian ketika Rasulullah di saat itu sebelum diangkat menjadi nabi, ada perasaan yang sudah menghinggap, yang sudah mengganggu dalam hati Rasul. Ini bukti bahwasanya setiap perjalanan menuju puncak kejayaan apapun itu pasti melalui proses yang tidak mudah. Maka kemudian Rasul ini melakukan tahannus, uzlah juga, berangkat ke Gua Hira. Saya ini Rasul sedang tafakkur, berpikir, kenapa, ada apa ini, sepertinya ada yang salah. Merasakan sebuah kesalahan, kebatilan yang berada di sekeliling umatnya. Tapi beliau belum diangkat waktu itu menjadi Rasul. Peristiwa itu dilakukan berkali-kali sampai kemudian tibalah waktu bahwasanya Rasul diangkat menjadi nabi, hingga datang wahyu Iqra. Nah, apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau takut, kemudian pulang. Cerita itu mungkin panjenengan sudah tahu, pulang kepada Sayyidah Khadijah. Namun Sayyidah Khadijah menenangkan. Sayyidah Khadijah selalu berhasil memenangkan hati Rasulullah dalam hal ini. Ini yang saya bilang, kemerdekaan itu tidak lempeng pada satu kemerdekaan saja, namun semuanya itu berproses bertingkat. Ketika saat ini kita menang, maka esok kita akan mendapat ujian. Saat ini kita menang lagi, misi kita satu dalam hidup, kita menang dalam peperangan, merdeka kembali kepada Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kita menang namun hati kita itu tanpa ada keridhaan dari Allah, maka pulang kepada Allah itu tanpa nafsul mutmainnah, maka buat apa? Na'udzubillahi min dzalik.
Satu-satunya yang akan tujuan kita sekarang itu cuma satu, kita pulang binafsil mutmainnah. Nah, saya menyatakan dari awal bahwa Rasulullah itu figurnya lengkap, perpaduan antara dua sejoli, Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, dengan tidak menafikan kepada Sayyidah yang lain. Namun pada artian Sayyidah Khadijah adalah awal mula di mana Rasulullah berjuang, memulai perjuangannya. Dan Sayyidah Khadijah di sini sebagai seorang istri juga memenangkan egonya. Dia mampu melawan egonya. Apakah beliau percaya ketika Rasulullah datang? Beliau bilang kepada Rasulullah, saya percaya bahwa ini adalah wahyu Allah. Apakah di dalam hatinya tidak ada keraguan? Di saat itu, apakah di dalam hatinya tidak ada ketakutan? Kita saja contoh, ketika terus suami kita pulang misalnya ya Bu, wah besok ternyata aku dikasih bonus sekian-sekian, gak usah kerja, coba. Yang kita tanyakan, apa begini? Ya gak apa-apa, alhamdulillah. Apa begitu? Masa iya? Terus kok bisa begitu? Itu adalah pertanyaan sanggahan-sanggahan yang sebenarnya kita itu seharusnya bisa memerdekakan diri kita sendiri. Maka figur Sayyidah Khadijah di sini mampu, seharusnya bisa kita bercermin dari situ bahwasanya Sayyidah Khadijah di situ juga memenangkan peperangannya dalam menghadapi muasyarah. Artinya dalam bagaimana membentuk keluarga ini menjadi sakinah. Ketenangan yang diberikan Sayyidah Khadijah ini mampu membuat Rasulullah itu menjadi kuat. Padahal segalanya sudah diberikan. Apakah peperangan itu, kalau panjenengan melihat peperangan itu hanya membutuhkan kekuatan? Tidak. Rasulullah itu peperangan itu kompleks. Jadi dari segi sosial, ekonomi sudah matang. Jadi mapan, Rasulullah sudah berada di puncak seperti perekonomiannya, dan bersama dengan Sayyidah Khadijah yang mampu disandingkan untuk menguatkan dan maju melawan para penjajahnya. Akhirnya apa? Apakah tidak ada keraguan di hati Sayyidah Khadijah? Lambat laun berjalan, wahyu ini tidak datang terus-menerus. Satu kali datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayat. Maka kemudian datang lagi. Lalu kemudian sampai 3 tahun setelah masa kenabian, datanglah perintah kepada Nabi Muhammad bahwasanya mulai sekarang dakwahmu tidak boleh sirri. Jadi dakwah Nabi Muhammad itu ada 2. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan. Ketika sembunyi-sembunyi mungkin aman. Lalu kemudian 3 tahun di masa kenabian, ada keraguan. Sayyidah Khadijah mengalami hal itu. Namun ia mampu melawannya dengan tidak menyanggah apa yang disampaikannya kepada Rasulullah. Ketika perlawanan datang, kemudian kok wahyu nggak datang lagi ya? Sampai beliau pernah menyampaikan dalam kitab Tasawuf Imam Ghazali, pernah diceritakan di situ bahwa Sayyidah Khadijah itu sampai berpikir seperti ini. Wah, jangan-jangan ini Allah sedang, artinya marah kali panjenengan Rasul. Kok kenapa kok ini ada masalah seperti ini tapi wahyu ini nggak datang lagi? Sampai datanglah di sini surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wa fajjanahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi di sini kemudian perintah dakwah secara terang-terangan itu harus mulai sekarang. Jadi kabarkan wahai Muhammad kepada semua kerabatmu, ashiratakal aqrabin. Jadi kerabat-kerabatmu dulu aja.
tapi kamu berendah dirilah kepada orang-orang yang sudah beriman. Ketika mereka membangkang, fa'in asauka, kalau mereka sudah membangkang kepadamu, fakul ini bariun, kalau sudah dia membangkang dan dia sudah tidak percaya kepadamu, maka katakanlah bahwa ya sudah, saya angkat tangan, kata Allah. Ini bariun, saya sudah terserahlah. Kalau sudah bari, Allah saja sudah lepas tangan, lalu apa yang akan terjadi? Dan apa yang terjadi? Musuh terbesar Rasulullah justru dari sahabatnya sendiri, dari kerabatnya sendiri. Maka kemudian hal ini dinyatakan Rasul ketika Rasulullah, kalau kita lihat Rasulullah waktu itu mengajak untuk semuanya berkumpul di Jabal Qubais. Kalau Jabal Qubais itu sekarang jadi istananya Malik Fahd ya, istana kerajaan, itu dulu Jabal Qubais, tempat di mana semua sahabat dikumpulkan, semua masyarakat dikumpulkan, lalu Rasul menyampaikan bahwa saya ini Rasul dan kalian mengajak untuk beriman dan tidak lagi menyembah berhala-berhala yang mereka letakkan di Ka'bah dengan nama-nama tertentu. Ada nama Lata, ada nama Uzza yang sudah mereka berikan nama itu. Lalu kemudian siapa yang lebih dulu menentang? Abu Lahab berdiri, wahai Muhammad, ternyata hanya ini yang kamu sampaikan kepada kami. Aku ado munggah nang Jabal Qubais tiba kamu cuma mengatakan ini. Apa ya? Iya. Saya ini sudah menyembah berhala yang memang adalah agama para leluhur kami. Terus kamu mentahkan dengan itu apa? Begitu. Abu Lahab adalah siapa Abu Lahab? Malah kerabatnya Rasulullah kan. Lalu segeralah turun firman Allah di surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Nah, sebelum perjuangan itu, ketika ada keraguan, kenapa kok nggak turun, kenapa kok begini, apa ya benar suami ini, katanya Khadijah berangkat sembunyi-sembunyi menemui Waraqah bin Naufal yang waktu itu adalah ahli kitab. Dia belum beriman, cuman kalau dalam Islam kita menyatakan itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang paham betul terhadap beberapa kitab-kitab pendahulu nabi-nabi zaman dahulu. Maka dia paham betul ketika kemudian Khadijah menceritakan Rasulullah bermimpi begini, Rasulullah diberi wahyu begini, maka Waraqah bin Naufal di situ adalah menyatakan bahwa dia adalah seorang Rasul, karena di kitab ini pun sudah dijelaskan. Maka teruslah mendampingi perjuangannya. Dalam hal itu kemudian itu tidak disampaikan kepada Rasulullah bahwa itu hanya upaya untuk menenangkan dirinya agar kemudian perjuangan bersama Rasulullah ini tidak pernah terganggu dari internalnya. Kalau kita biasanya suami kita ingin melakukan sebuah proyek kemajuan, kita begini yuk, ayo kita hijrah. Kalau jenengan bilang kita tinggalkan hutang piutang, kita tinggalkan segala hal ini, jenengan pasti ada di hati jenengan opo yo iso hasil kan begitu. Itu terlontarkan secara visual, jadi disampaikan. Nah, perdebatan ini yang kemudian menjadikan peperangan ini kalah sebelum maju melawan. Kenapa? Karena anggota dari dalam kita sendiri itu sudah mengalami keguncangan. Itulah yang kemudian saya melihat bahwasanya gabungan di mana awal perjuangan Rasulullah ini sangatlah indah ketika didampingi dengan Sayyidah Khadijah yang mampu memenangkan kemerdekaannya melawan para musuh-musuhnya. Ini juga melawan kemerdekaan. Maka kalau kita lihat di sini, setelah itu Rasulullah adalah orang asli situ. Kalau kita lihat bahwa Rasulullah itu berbeda dengan zaman Nabi sebelumnya. Apakah Nabi sebelumnya tidak memperjuangkan kemerdekaan? Contoh, Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa dibuang di sungai, ditemukan oleh Firaun. Maka kemerdekaan ini berbeda
kalau perjuangan di masa Nabi Musa itu ada revolusi politik juga revolusi agama. Kenapa begitu? Perbedaannya, ketika Nabi Muhammad di sini tidak ada revolusi politik. Kenapa tidak ada politik? Bedanya Nabi Musa. Ini saya contohkan salah satu. Kalau di Nabi Musa, beliau terlahir di saat dimana Fir'aun ini sudah menjadi raja penguasa dan menyatakan aku iki Tuhan. Kata Fir'aun sudah begitu. Maka ketika Nabi Musa terlahir dan bukan dari strata itu, Nabi Musa harus bermain politik. Politiknya apa? Satu, Nabi Musa harus bisa menyamakan persepsi, pandangan orang-orang di situ bahwa Fir'aun yang kamu anggap Tuhan, yang kamu anggap sebuah penguasa, itu sama derajatnya dengan orang-orang yang minum air dari sungai Nil tempatmu di area Fir'aun. Itu satu. Yang kedua, Nabi Musa itu tinggal di mana bersama dengan para penyihir. Maka Nabi Musa itu diberikan sebuah mukjizat agar bisa mematahkan kepercayaan penyihir-penyihir ini dengan cara yang sama. Ketika penyihir itu menggunakan tongkat menjadi ular, maka Nabi Musa pun akan mengeluarkan hal itu. Allah memberikan itu agar kemudian berpolitik menang Nabi Musa dalam politik bersama Firaun. Kalau sudah seperti itu, para penyihir kan kalah, podo-podo penyihir, jadi begitu. Tapi ini adalah Nabi Musa yang kemudian diberi mukjizat oleh Allah. Kalau kamu itu ular itu karena ular sihiran, maka mati. Kalau ularku adalah ular mukjizat pemberian Allah, maka dia akan memenangkan peperangan ini agar menarik hatimu untuk ikut ke dalam ajaran kami sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau di Nabi Muhammad itu lebih kompleks. Memang tidak ada pertarungan politik. Kenapa nggak ada pertarungan politik? Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah penguasa tampuk suku kafilah di masanya, karena Bani Hashim itu adalah, kalau kita bilang, adalah juru kuncinya Ka'bah. Maka semua ada di bawah naungan Bani Hashim. Sebenarnya tidak sulit untuk itu. Namun nyatanya yang disebarkan, yang dikirimkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah pembenaran secara sosial, lebih kepada akhlak. Peperangannya seperti itu. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad memberikan kelembutan sikap, cerminan tentang kelembutan dan kearifan, kedermawanan yang ditanamkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Ini, maka kalau sekarang ketika melalui proses perjuangan ini, peperangan ini terus berlanjut sampai sekarang, maka perjuangan ini, saya bilang ibu-ibu, kita juga berperang setiap hari sampai waktunya kata Allah, ayo balik, sudah selesai. Dan dalam peperangan ini kita harus menang. Maka ini yang saya bilang, bahwa jiwa patriotisme, kemerdekaan, kepahlawanan ini sudah ditunjukkan sejak zaman Nabi. Bagaimana berpolitik, bagaimana kemudian revolusi apa yang harus kita tampilkan di saat sekarang ini. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad ini menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, apa kata mereka? Ya Muhammad, tunjukkan coba kepada kami apa mukjizatmu. Padahal Rasulullah berkali-kali membacakan Al-Quran. Coba tunjukkan, kayak Nabi Musa bisa mengeluarkan tongkat. Coba tunjukkan kepada kami. Di negara kami ini kamu juga tahu, katanya orang-orang kafir Quraisy, bahwa kami ini bergantung kepada sumur, dan di sini itu ada sumur Zam-Zam. Coba buktikan kalau kamu Rasul, mukjizatmu, tunjukkan kepada kami bagaimana kamu bisa membangun sebuah sumur yang lebih dari sumur Zam-Zam. Nah,
pergolakan seperti ini yang panjenengan tak suruh saya bilang di awal bahwasanya peperangan ini nggak lempeng, Bu. Sekarang harus, saya sudah menang, selesai, berarti saya akan menang terus. Tidak. Kita hidup ini memang untuk berperang, dan dalam peperangan kita konsepnya harus menang, merdeka. Maka kemudian ketika di zaman Nabi Musa peperangannya bersama, di situ kenapa Allah memberikan tongkat, karena di situ banyak ahli sihir. Tapi kalau di Nabi Muhammad, mereka tidak sadar bahwasanya Al-Quran yang diciptakan oleh Allah ini tidak satu pun yang mampu menandinginya secara sastra. Di mana di zaman Nabi Muhammad itu hidup, semua sastrawan hebat itu berkumpul di Mekah. Tidak ada satu pun yang bisa menyaingi sastranya Nabi Muhammad. Dan betapa kemudian Allah menguji Nabi dengan perjuangan yang sangat panjang, hingga kemudian Nabi harus terusir dari kota kelahirannya. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak. Rasulullah itu tidak mau ada pertumpahan darah. Beliau keluar meskipun dengan cara seperti itu, keluar dari Madinah hingga kemudian bersabar sampai tiba di Fathu Makkah, di mana di situ kemudian Rasulullah harus memperjuangkan bahwasanya saat ini, di saat sekarang ini, Islam harus menang. Kapan itu? Itu di Fathu Makkah. Maka ketika di Fathu Makkah itu adalah perjalanan proses yang sangat panjang, ketika Rasulullah kemudian harus pindah ke Yasrib, Madinah, kemudian pindah ke kota Madinah, di mana Madinah ini adalah orang-orang yang sangat menerima Rasulullah, betapa cintanya kepada Rasulullah. Maka kalau kita lihat sekarang, mungkin kalau panjenengan merasakan bagaimana aura ketika tinggal di Madinah, orang-orangnya maksudnya, bagaimana bentuk ketika kita merasakan kelembutan dari orang-orang Madinah dan perbedaan ketika kita tinggal di Makkah. Mungkin ini kenapa kemudian Allah menunjukkan, ayo pindah nang Madinah dulu. Dan orang ketika kita di Madinah itu memang kita bertemu dengan orang Arab yang mungkin kita lihat adalah lembut, lebih tidak arogan ya. Tapi kalau kita di Mekah, kita sudah entah itu adalah dari sisi emosional atau seperti apa, memang itu terlihat dari cara bersosial. Maka kemudian di sini kita nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dalam perjuangannya itu kompleks secara revolusi sosial, tentang bagaimana dia menyetarakan banyak hal, tapi itu lebih tentang akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi memang saya mengirim kamu wahai Muhammad hanya untuk tentang bagaimana membentuk akhlak yang mulia. Maka kenapa kemudian di situ tidak ada, saya bilang, oleh Nabi Muhammad ini adalah orang-orang berpengaruh dari keluarga yang sudah memegang tampuk kekuasaannya. Oleh karenanya, ketika perjalanan waktu seiring terus berjalan, sampai kapan kemerdekaan yang dialami Nabi itu? Sampai di Fathu Makkah, ketika kemudian di Haji Wada. Di Haji Wada itu Nabi menyampaikan, karena itu adalah khutbatul wada, khutbah yang terakhir yang disampaikan Nabi, karena itu ternyata adalah haji Nabi yang pertama dan yang terakhir ya di Hujjatul Wada, bahwasanya haram di sini kemudian ada pertumpahan darah. Setelah itu memang Rasulullah itu semuanya berdamai dan itu adalah kemenangan. Apakah terus berhenti? Tidak. Buktinya ini adalah sebuah konsep pakem. Rasulullah menyatakan konsepnya peperangan itu adalah seperti ini. Maka bentuk dari perlawanan menuju kemenangan itu berbeda. Kita dalam kondisi kemenangan negara, karena memang segala hal yang diajarkan oleh Nabi, kemudian hadis yang disampaikan hubbul waton minal iman, itu adalah bentuk yang memang kemudian diterima oleh
umat Nabi Muhammad, sebagaimanapun kita bisa, kita harus melindungi negara kita hingga akhirnya kita bisa merdeka. Namun ketika kemerdekaan ini berhasil, sekarang kita harus memenangkan peperangan dengan diri kita sendiri. Itulah sejatinya peperangan, karena kita tahu bahwasanya musuh yang paling utama itu siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Kok bisa? Karena nafsu itu tidak terlihat. Nafsu itu sebuah keinginan yang kemudian akan menimbulkan sebuah perdebatan. Tapi sebenarnya Allah itu sudah memberikan nur di hati kita masing-masing. Untuk apa hati kecil ini? Untuk kemudian bisa memilah dan memerangi nafsu yang sudah merajalela terhadap diri kita ketika dia sudah menyimpang dari hal yang disyariatkan oleh Allah. Itu. Maka sekarang kalau kita bilang hawa nafsu, oleh karenanya ketika hawa nafsu ini ada bersama kita, ini adalah peperangan kita yang harus kita mulai dari sekarang. Apa itu? Kemerdekaannya, hurriyah. Kita harus merdeka, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Jadi dari sekian perjalanan kisah sahabat, perjalanan kisah yang sudah disampaikan bagaimana Rasul, kemudian pada masa sahabat, kemudian sampai kepada para pahlawan kita, itu sebenarnya menantu dari apa yang sudah dilalui oleh Rasulullah. Kemudian setelah kemenangan ini, saya bilang harusnya kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang ada dalam ridho Allah, Sang Maha Cinta, Maha Pencipta, Maha segalanya. Karena kemenangan yang tanpa dilalui, yang tidak berakhir dengan keridhaan Allah itu tidak akan ada hasilnya. Maka kalau saya rangkum seperti ini, Bu. Jadi kemerdekaan menuju keridhoannya itu tahapannya apa? Setelah melalui cerita-cerita yang tadi itu, berarti ada hal yang harus kita lalui. Coba satu, yaitu istiqomah. Nabi itu tidak semerta-merta berhasil. Nabi diberikan mukjizat Al-Quran yang tidak akan terhapus sampai nanti di hari kiamat. Ini adalah mukjizat, di mana Al-Quran itu adalah obat, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita alami, itu semuanya solusinya ada di dalam Al-Quran. Maka kemudian apakah Nabi Muhammad sekali-kali semerta-merta sekali saya menyampaikan yuk masuk Islam menang? Enggak. Istiqomah terus dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana kita bisa memerangi diri kita sendiri? Maka perlakuan ini juga harus dilakukan secara istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue, dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan waktu tertentu. Misalnya saya mau istiqomah lah. Saya bilang istiqomah ini bentuk dari sebuah perangan. Kenapa? Saya habis maghrib harus ngaji. Setiap hari bisa? Bisa setiap hari, Bu? Sakit ya. Ternyata mau ujuk-ujuk ada tamu, ujuk-ujuk ada pengajian. Ini adalah hal yang memang harus kita berikan. Artinya gini, istiqomah ini adalah sebuah keberlangsungan, bukan terus akhirnya sifatnya adalah kaku. Tapi bagaimana panjenengan tidak melewatkan sesuatu yang bisa untuk terus-menerus dilakukan. Kalau dalam hadis sabdanya Rasulullah itu al-khairu ada. Kebaikan itu adalah pembiasaan. Segala hal yang di luar fitrah manusia itu fitrahnya apa?
Apakah manusia itu semuanya baik? Apakah manusia itu semuanya lembut? Apakah manusia itu semuanya dermawan? Tidak. Ketika al-khairu ada, pembiasaan kebaikan itu adalah butuh pembiasaan dan paksaan. Ketika hal itu tidak bisa di luar fitrah manusia, maka itu butuh paksaan. Kalau menurut Imam Ghazali seperti itu. Jadi orang ulama sufi bilang, kalau kamu pengen melakukan yang baik memang harus dipaksa. Orang itu terkadang tidak tahu. Artinya begini, kedermawanan misalnya. Apakah bisa panjenengan, saya sendiri misalnya, tidak usah panjenengan wis ucuk-ucuk ada uang berapapun saya berikan. Padahal janji Allah itu pasti loh. Orang yang bersedekah itu pasti mendapatkan yang lebih. Syaratnya apa? Ya di situ ada syaratnya keikhlasan. Maka ini istiqomah, meskipun pertamanya terpaksa, selebihnya mereka akan terbiasa. Sama dengan tahajud. Pembiasaan manusia itu biasanya dilakukan selama 41 hari. Ketika 41 hari itu biasanya baik itu nafsu, baik itu apa, itu biasanya bisa melawan. Karena terbiasa saja. Tahajud misalnya 1, 2 kali, 3 kali, coba jangan putus, besoknya itu hanya akan terbiasa. Saya sudah terbiasa bangun, memang tidak bisa tidur. Maka paksaan-paksaan seperti inilah yang mengantarkan kita kepada sebuah istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang kemudian akan membawa kita kepada kemenangan melawan penjajah dalam diri kita sendiri. Kita harus merdeka, Bu. Kenapa Rasulullah itu jenengan tahu bagaimana memerdekakan perempuan? Perempuan yang harus setara dalam keilmuan. Kita melihat sendiri bahwasanya putri Rasul, istrinya Rasulullah adalah orang yang memberi fatwa dengan periwayat hadis yang juga sangat banyak. Kita tahu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah itu banyak sekali. Dan justru beliau banyak meriwayatkan hal-hal yang sebenarnya tabu untuk kita sampaikan. Kayak misalnya contoh bagaimana tentang darah, bagaimana tentang mandi bersama suami, bagaimana tentang itu banyak periwayatan. Jadi dalam artian di sini bagaimana kemudian Rasul itu menyetarakan secara keilmuan ini bahwasanya manusia itu punya hurriyah mutlak. Jadi kemerdekaan yang mutlak. Sudah ketika dia dilahirkan, dia membawa harus memenangkan kemerdekaannya. Itu satu istiqomah. Jadi al-khairu ada. Maka kemudian dikatakan lagi bahwasanya al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada salah satu hamba yang terpilih. Itu karomah. Jadi itu saja lebih baik. Khairum min alfi karomah. Maka pembiasaan ini memang butuh paksaan. Maka saya bilang kemerdekaan, kemenangan itu enggak lempeng. Sekarang sekali saya menang, saya bisa tahajud menang, besok sudah usah berjuang. Alarm yang kita dengarkan seperti itu isok enggak bangun, kok bisa mati ya alarm ini? Itu sering terjadi. Maka peperangan ini memang akan terus berlanjut agar kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah. Semua manusia itu dilahirkan dengan nafsunya. Memang dilahirkan dengan nafsunya. Jadi ketika dilahirkan dengan nafsunya, tapi Allah memberikannya hati untuk kemudian bisa memilahnya, maka kita harus kembali kepada suara hati kita sendiri. Itu yang pertama, istiqomah. Yang kedua itu apa? Sabar dan syukur. Kalau dalam sebuah kitab itu dinyatakan bahwasanya sabar itu tersusun dari ilmu, keadaan, dan juga perbuatan. Jadi yang kedua sabar, dan sabar itu tersusun dari 3 hal.
ilmu, keadaan, dan perbuatan. Dalam hal ini ilmu itu kayak pohonnya. Kalau pohon sudah bagus dari awalnya, dengan pupuk yang bagus, dengan perawatan yang bagus, maka akan mengeluarkan ranting yang juga sehat. Nah, rantingnya itu adalah keadaan. Maka ketika kita sudah sabar dalam diri kita dengan ilmu, sabar itu juga butuh ilmu. Karena sabar itu apa sih? Coba, kalau sabar itu ya nak batas sih, berarti itu belum sabar, Bu. Itu kita masih dalam tekanan. Karena kalau kita menahan berarti dalam tekanan, memang terbatas, sudah ditekan-tekan terus nggak mau lah sekarang. Tapi sabar itu tidak berbatas, maka sabar itu berilmu. Maka ketika ranting pohonnya sehat, ilmunya kuat, ilmunya bagus, rantingnya juga akan kuat. Kemudian buahnya itu adalah sikapnya, perlakuannya, melahirkan buah yang juga enak kita makan. Kemudian, jadi kalau kita lihat dari segala pengertian ini, sabar tersusun dari 3 hal itu, maka sebenarnya sabar di sini itu adalah sabar yang sudah memang dibentuk dengan ilmu yang sudah kita pahami tanpa melampaui batasnya. Berarti sabar di sini itu kita masih berpikir, berarti sabar itu apa sekarang? Kalau perlu ilmu, berarti ilmu yang bagaimana yang harus saya terima. Jadi dalam sebuah riwayat itu dinyatakan bahwa kesabaran terbaik, mungkin kita bisa menangkap ketika saya menyampaikan ini. Kesabaran terbaik adalah kesabaran yang tidak tampak dari orang yang tertimpa musibah. Misalnya ada yang jatuh sakit, atau misalnya ngapunten, kita memang dalam bersosialisasi tidak selalu itu happy ya. Kita ketemu di pengajian, wah gak mikiri utang. Ternyata berangkat dari rumah ini yang mikiri anak sekolah belum bayar lah, berangkat kemudian anak ini bertengkar lah, bertemulah dengan orang yang kemudian kita berinteraksi akhirnya nggak enak. Nah, posisi nggak enak ini ketika kita berinteraksi, kemudian apakah kemudian kita terus bisa menerima hal itu? Besoknya kita akan merubah sikap. Karena saya pernah bertemu dengan ini, kayaknya nggak enak deh. Nah, hal-hal seperti ini yang memang sangat sulit untuk kita jaga. Tapi kesabaran dalam hal menerima ini, ketika dengan perlakuan beberapa musibah yang kita alami, namun kita tampak baik-baik saja di depan orang, itu artinya kesabaran yang kita miliki itu sudah mulai masuk dalam koridor keilmuan yang benar. Jadi ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Begitu jawabannya akhirnya. Ya memang itu semua butuh memenangkan peperangan itu melalui perjuangan-perjuangan yang memang sangat panjang. Tapi paling tidak kita pernah bisa memenangkannya sampai akhirnya kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian syukur. Yang pertama istiqomah, yang kedua sabar dan syukur. Kalau kita sudah terbiasa, lalu kemudian kita bersabar, yang ketiga kita harus bersyukur. Kita harus memperbanyak syukurnya dulu kepada Allah, hingga kemudian kita menjadi pribadi yang kemudian dicintai oleh Allah. Sampeyan tidak perlu banyak meminta, sampeyan tidak perlu banyak mereka dengan pikiran jenengan, wah saya minta begini ya Allah biar besok saya begini. Itu namanya kita sedang mengatur Tuhan. Jenengan hanya butuh bagaimana berbuat untuk kemudian Allah merasa, Allah itu merasa bahwasanya saya dicintai oleh hamba.
Kenapa? Karena ketika seperti itu Allah berkata, siapa yang datang kepadaku satu jengkal, maka saya akan datang satu man shibron fa jailai diroan, satu diro itu satu jengkal. Maka ketika kau datang padaku dengan berjalan, maka aku akan datang padamu dengan berlari. Cukup dengan syukur, maka kemudian Allah itu merasa bahwasanya kita mencintai Allah. Allah tidak butuh itu sebenarnya. Hanya kita memang tidak bisa terlepas. Bagaimana kita bisa terlepas dari Tuhan kita, bahwasanya Allah itu adalah segalanya yang bisa membuat kita sampai di titik ini. Jadi kemudian dalam firman-Nya Allah juga menyampaikan wa qalilum min ibadiyasy syakur, tapi sedikit sekali dari hambaku ini yang bersyukur. Jadi kemudian di sini padahal Allah sudah menyatakan, sudahlah, yang penting membuat saya jatuh cinta, maka saya akan mencintainya lebih dari bagaimana dia memberikan cintanya kepadamu. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadi konsep kita untuk bersyukur. Kita tidak perlu meminta yang lebih. Kita hanya cukup untuk memberikan rasa syukur, melepaskan segalanya, menerima segala hal ini dengan tanpa ada keluhan dalam diri kita. Maka kemudian di sini setelah ada syukur itu melalui 3 tahapan. Jadi syukur itu ada syukur fil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, bil lisan wa bil jawari. Kalau bil qalbi dengan hati itu syukur, bentuk syukur itu apa? Bidzikri, dengan cara berzikir. Kemudian syukur yang bil lisan itu apa? Syukur bil lisan itu dengan apa? Dengan cara memuji Allah, bilhamd. Kalau tadi bil dzikri, sekarang bilhamd, pujian yang dilontarkan kepada Allah. Kemudian bil lisan, bil jawari, dengan semua anggota tubuh. Ada mata, syukur kita bentuknya apa? Menghalangi mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga kata apa? Menghindari telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian sama dengan tangan, kaki, dan jawari. Jawari itu adalah anggota tubuh. Lalu kemudian idza arafta anna ni'ami hatta radita bidzalika minka syukran. Nabi Musa itu pernah bertanya, bagaimana aku bisa bersyukur padamu ya Allah, anna ni'ama minni, bahwasanya ya Allah, bagaimana caraku bersyukur? Bahwasanya saya tahu semua kenikmatan itu anna ni'ama minni, bahwasanya semua kenikmatan ini adalah dari idza arafta, kata Allah, kalau kamu sudah tahu bahwasanya semua nikmat yang diberikan ini adalah dariku saja, faradita, kemudian kamu, ya saya memang mengakui, meridhoi, merelakan, dan memang menyadari, maka saya tahu bahwasanya dari sikap itu, itulah bentuk syukur. Itu artinya kita cukup bisa menyadari saja bahwa semua yang kita lakukan, bahwasanya semua hal yang kita dapatkan sekarang itu hanya karena Allah. Yang pertama istiqomah, yang kedua sabar dan syukur, yang ketiga adalah ikhlas. Kalau di hadisnya Rasulullah itu bersabda, yaqulullahu ta'ala, al-ikhlasu sirrum min sirri astauda'athu qalba man ahbabtahu min ibadi. Jadi orang itu tidak tahu artinya ikhlas,
Sampai hadis Rasulullah berkata seperti ini, firman Allah itu begini, ikhlas itu apa sih? Banyak orang mendefinisikan apa itu ikhlas. Ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku titipkan di hati hambaku. Istauda'atu fi qalbi abdi qalbaman ahbabtahu, saya titipkan di hati orang yang mencintainya, min ibadi, dari hambaku. Memang itu adalah rahasia Allah. Siapa yang tahu? Orang yang sudah sampai di titik itu. Maka ketika kita sudah sampai pada keikhlasan, kemudian sudah melalui proses istiqomah, sampai kemudian man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dira'an, sudah sampai di titik itu. Jadi man taqarraba ilayya shibron, satu jengkal, fataqarrabtu ilaihi dira'an, satu lengan, kemudian saya akan mendekatinya satu lengan. Berarti itu sudah perjuangan, peperangan dalam bentuk apapun yang sudah kita lakukan, dipastikan akan sampai pada ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kita sudah mampu mengalahkan nafsu kita dengan berbagai proses yang sangat berat itu, maka tetap saja kemudian Allah akan ketika memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayo balik yuk pulang yuk. Kepulangan kita itu dengan kemenangan, disambut oleh Allah bersama syafaat Rasulullah. Itu artinya adalah ridho. Maka ketika kita sudah sampai pada keridhaan Allah ini, yang pasti adalah makhluk yang paling berbahagia di dalam akhirat nanti adalah yang paling kuat cintanya kepada Allah. Maka siapa nanti yang akan berbahagia? Semuanya masuk surga. Siapa yang akan berbahagia? Orang yang paling kuat cintanya kepada Allah. Kemerdekaan ini, perjuangan kita melawan penjajah dalam diri kita sendiri itu hanya untuk menuju satu kemenangan, kembali ke dalam ridho Allah. Itu saja. Maka 4 hal itu saya khususnya, dan monggo sarang-sarang kita bisa melewatinya, bisa memenangkan peperangan ini sampai pada titik memang kita harus kembali kepada Allah dengan rasa cinta dan bahagia karena kita disambut olehnya. Amin, Allahumma amin. Maka kemudian ridho ini adalah sebuah kerelaan. Rela, artinya ridho sendiri itu apa? Kerelaan atas segala hal yang menimpa kepada kita. Jadi ridho itu baik dan buruk itu saya terima dan saya meyakini dan saya percayai itu adalah rencana Allah yang terbaik. Kalau kita sudah ridho seperti itu, maka tahapan ini itu sampai di titik yang paling ujung setelah kita melalui istiqomah pembiasaan yang sangat berat. Lalu kita sudah melalui sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu butuh ilmunya, karena ilmunya itu dari mana? Maka seperti tadi, bagaimana cara bersyukur kita bil lisan, wabil qalbi, wabil jawarih, untuk kemudian sampai kepada ikhlas yang kemudian sangat menerima tanpa ada sebuah keluhan, tanpa ada sebuah sanggahan dalam hati kita, sehingga kemudian kita ridho bahwasanya ini adalah ketetapan Allah yang terbaik. Kalau sudah sampai di puncak ini, maka kemudian Allah juga memberikan keridhoannya kepada kita. Itulah saatnya kita kemudian akan disambut oleh Allah dengan cintanya. Karena saya, panjenengan semua pasti berharap bahwa kami akan menjadi orang yang paling bahagia nanti di akhirat.
Siapakah orang yang paling bahagia? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, adalah orang yang menumbuhkan cintanya penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Dari sini, ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini yang saya maksud dengan beberapa tahapan tadi. Kemerdekaan menuju ridha Allah. Semoga segala hal yang saya sampaikan saat ini itu bisa menjadi keberkahan. Jadi berkah ketika saya hanya memberikan 4, jenengan dapatnya 4.000, itu berkah namanya. Maka ketika panjenengan pulang, oh aku gak oleh papat juga oleh petangnya ibu mau poinnya angke. Nah itu alhamdulillah ibu, itu berkah. Maka meskipun di sini misalnya ada yang tercatat, ada yang tidak, ada yang terdengar, ada yang terlewat, namun ketika berkah itu Allah berikan, maka manfaat yang kita dapatkan tanpa sadar kita sudah bisa melakukannya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo bisa dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang kemerdekaan misalnya. Kadang kita tidak merasa kalau kita itu sudah memang kita merasa merdeka gitu. Padahal ada hal-hal yang mungkin kita kurang istiqomah, kita kurang sabar seperti itu. Tapi kita merasa sudah merdeka gitu. Gimana itu Ustazah? Sudah menang. Iya, gitu Ustazah. Gimana itu cara kita untuk bisa kembali yang benar itu gimana Ustazah? Jadi memang manusia itu diciptakan bersama perasaannya, syuur, perasaan asyur, kemudian diciptakan juga bersamanya itu hawa nafsu, maksudnya sebuah keinginan yang melahirkan sebuah sanggahan atas apa yang kita sadari. Kemudian beriring bersama itu, manusia itu diciptakan dalam dirinya mutlak, memang dia diberi sebuah kemerdekaan. Jadi ketika dengan saya sudah merasa merdeka, memang itu fitrah dari Allah. Anda sudah diberikan kemerdekaan. Maka kemudian, kok saya rasanya belum istiqomah Ustazah, kayak saya ini belum sabar, syukur, wis gak ono ikulah, tapi aku menang lah. Berarti musuh wis kalah ket awal ya. Jadi belum adu muka, ini sudah menang dulu. Dalam artian begini, ketika Allah itu memberikan fitrahnya, kita itu sudah merdeka. Sama dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yahudiyanihi wa yunassiranihi. Jadi sebenarnya fitrah manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fitrahnya apa? Manusia itu terlahir dalam keadaan Islam. Semuanya itu lahir fitrahnya Islam. Tapi kemudian apa yang membuat dia menjadi illa abawahu? Jelas hanya karena kedua orang tuanya yang akan menjadikannya seperti itu. Maka ketika dalam diri kita itu saya sudah menang, ya memang itu fitrah yang sudah diberikan. Kemudian apa? Saya belum istiqomah. Lah, peperangannya aja belum berakhir, Bu. Jadi kemenangan yang panjenengan rasakan itu memang sudah sanggup diberikan oleh Allah. Maka kemudian puncaknya adalah penjajahan yang saat ini sudah harus dihadapi. Kalau jenengan sudah merasa saya sudah menang, memang menang sekarang, tapi belum tentu panjenengan menang dalam keridhaan Allah. Menang itu memang sanggup, hakikat yang sudah diberikan Allah. Sampai pasti menang, karena sampai punya akal, sampai diberi nafsu, sampai diberi hati. Kan saya bilang kemenangan ini tidak ada artinya, la yanfa, tidak ada manfaatnya ketika tidak dibarengi dengan sebuah keridhaan pencapaian kepada Allah. Maka kemenangan ini itu tidak lempeng, terus akan al-iman yazid wa yanqus. Jadi keimanan ini
Ketika kemenangan ini sudah ada di dalam hakikatnya, maka kemenangan demi kemenangan harus kita pertaruhkan kembali. Dengan apa? Dengan tata cara yang sudah ada. Alhamdulillah kalau panjenengan merasa saya belum istiqomah tapi saya sudah merasa menang, berarti Allah itu sudah berhasil memberikan fitrah kepada panjenengan. Sekarang waktunya panjenengan itu memenangkan untuk sampai pada di titik akhirnya, yaitu ridho Allah. Orang ahli ibadah ini dalam cerita sufi, beliau itu ahli ibadah, ikhlas. Dia hanya sholat, mengaji, menerima segala hal yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Sampai suatu hari jin ini datang. Ada seorang mengabarkan waktu itu, wahai ibadah, ya ahli ibadah, hai ahli ibadah, di sana loh ada orang kok nyembah pohon. Marah dia. Ini sedang kesabaran sedang diuji. Apakah dia tidak menang? Dia menang. Lalu kemudian dia datang menghampiri pohon itu. Pohon ini harus saya tebang. Jin datang. Disitulah jin kemudian. Jin ini konsisten. Nafsu yang kemudian di situ ada setan. Makhluk yang paling konsisten itu setan. Kenapa? Di awal dia berjanji sampai kiamat aku ganggu manusia, nggak pernah jadi teman, tapi tetap ganggu. Dimana ketika kita sudah makan dia datang, kalau kita masih nggak konsisten, kadang-kadang ya begitu baik, besok enggak. Nah, jin ini menyerupai orang tua. Kemudian dia datang, wahai ahli ibadah, ngapain kamu itu ngurusin pohon ini? Nggak usah kamu tebang. Kamu terus sudah menjadi hamba yang syukur dan ikhlas, sudah menjadi ahli ibadah. Nggak ada urusan, nggak usah ngurusi hakmu, nggak usah ngurusi orang lain, urus saja urusanmu. Lalu kemudian marah dia, dipukullah orang tua itu, didudukin dadanya. Kemudian dia berkata, kalau kamu bisa melepaskan aku sebentar, maka aku akan tunjukkan hal yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Dia lepaskan. Apa sekarang yang lebih baik? Sudah, sekarang itu gak usah, kalau kamu menganggap ini adalah sebuah kebaikan, berarti kamu meninggalkan ibadahmu kepada Allah. Kenapa? Lah kamu susah nebang pohon ini, kan butuh waktu. Kamu nebang sendirian, berarti kamu meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah seharusnya dilakukan. Enggak, kamu salah. Bagaimanapun saya harus tebang pohon ini karena ini adalah mengantarkan pada kesalahan orang lain. Dia pukul lagi, didudukin lagi dadanya. Saya tunjukkan lagi kepadamu hal yang lebih baik, lebih manfaat. Dia berdirikan lagi, apa yang lebih manfaat? Kamu itu miskin. Sudah miskin, kamu di rumah itu juga makan kadang-kadang menunggu pemberian orang. Lebih baik daripada begitu, sudah kamu fokus ibadah, fokus untuk menyelesaikan dan mengusahakan apa yang harus memperbaiki dirimu. Tak kasih uang setiap habis subuh 200 dinar. Kata jin itu, kok ya dia ikut. Ini loh, peperangan itu tidak berakhir. Sekala-kala dia menang, namun kemudian penjajah datang. Dia bilang, ya sudah kalau begitu. Saya pikir betul. Dia berpikir, hawa nafsunya datang. Dia berpikir dalam hatinya, oh iya, lah kenapa saya sibuk ngurusin pohon, padahal saya lebih baik menjadi ahli ibadah. Kemudian lagi saya mendapat uang, akhirnya saya tidak merasa tidak miskin lagi. Kemudian saya meninggalkan beberapa hal kebaikan yang sudah istiqomah saya lakukan. Akhirnya dilepaslah. 2 hari, besok dia bangun subuh ada uang 200 dinar. Dia senang. Besok lagi dia bangun lagi, ada lagi uang itu. 2 hari, hari ketiga uang itu tidak ada. Dia datang lagi membawa kapak pada pohon itu. Sudah, sekarang ini kamu tak tebang. Loh, kenapa kamu kok jadi nebang pohon ini lagi? Karena kamu berbohong padaku. Karena kamu berjanji padaku memberikan 200 dinar, maka sekarang sudah waktunya saya harus tebang kamu, ditebang. Dan ternyata kalau kemarin ketika dia menebang,
orang tua ini melawan, kalah. Ketika dia menebang pohon yang tadi, apapun resikonya sekarang, maka pohon ini saya tebang. Kemudian dia tebang, ternyata dipukul sama si bapak tua tadi, jin tadi. Dia kalah. Dia kalah sampai dia merasakan bahwa dirinya itu sekecil burung di hadapan jin itu. Kemudian dia bertanya, tolong lepaskan dulu, saya ingin bertanya kepadamu. Dilepaskan, dia nanya, kenapa? Kemarin aku cuma mukul kamu itu pasti kalah, dan berkali-kali itu kalah. Tapi sekarang satu kali saya mukul kamu dan kamu bisa melumpuhkan. Apa kata jin? Jin di situ karena saya menang. Menangnya karena apa? Kemarin kamu melakukan penebangan pohon ini hanya liridhoillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel dunia di situ. Tidak sedikit pun terbesit di hatimu bahwasanya kamu memikirkan hal ini untuk mendapatkan duniawi yang kamu inginkan. Tapi sekarang ketika kamu emosi, itu adalah karena kamu di sini marah karena dunia yang kamu pikirkan, bukan akhirat. Kalau kemarin mukhlisun lillah, ikhlas, ridho karena Allah, dunia dan akhirat. Tapi nyatanya sekarang sekali aja bisa kalah. Itulah, maka kemudian orang ikhlas itu bisa mematahkan segala hal. Jin, setan itu bisa masuk dalam waktu lengah pada orang beriman setebal apapun. Tapi dia pasti kalah di hadapan orang-orang yang ikhlas. Itu perasaan kemenangan itu sudah ada nyatanya. Ya setebal tisu kalau kata itu ya. Jadi artian memang fitrah ini terus berproses, keimanan kita aja terus bertambah, kadang berkurang. Maka kemudian ketika fitrah itu diberikan sebuah kemerdekaan, apakah perasaan ini akan terus seperti itu? Ya kadang-kadang kita akan bertemu, tinggal bagaimana kita mengembalikan kepada diri kita, saya ini sudah ada di posisi ikhlasnya enggak? Takut-takutnya ini hanya sebuah perasaan yang sama diberikan oleh jin kepada si penebang pohon. Bisa dipahami, Bu? Oke, monggo. Mungkin ada lagi, monggo Ibu. Bahwa tadi disampaikan kesadaran terbaik adalah kesadaran yang tak nampak dari orang yang baik. Kadang kita apakah mungkin gitu ya dengan kadang gambar juga komentar mati rasa itu namanya. Kadang yang ditiru saja bagaimana saja maksud Jadi ketika perasaan ini, kelembutan ini sudah masuk dalam diri kita, maka pada dasarnya kita masih manusia. Tapi ketika kelembutan ini yang dinilai dengan cara bahwasanya, wah aku ki gak kerasa apa-apa, mbok dilarani, mbok enggak, itu berarti saya mati rasa. Mati rasa dengan yang saya bilang itu bagaimana ketika tertimpa musibah. Orang itu tidak bisa menampakkan, itu bedanya sebenarnya bukan tipis tapi jauh. Kalau mati rasa berarti bukan hanya musibahnya yang dia lupakan, tapi kenikmatannya juga dia lupakan. Nikmat apa? Nikmat ketika dia merasakan segala hal dibalik dari musibah itu. Contoh kalau mati rasa, jenengan saat ini dikasih uang arisan misalnya 100, wah aku oleh 1 juta rek saiki, seneng ya Bu, ada ya rasa senengnya. Tiba-tiba besok, halah tiba di rumah mobilku bannya meledos, ya lah podo ae katanya dengan kan, habis juga uang 1 juta itu. Gitu jenengan terus merasakan seperti ini. Ini contoh sederhana. Allah ya wis lah, wis sembuh, wis iki. Nah itu mati rasa. Itu mati rasa. Padahal kata jenengan itu mati rasa. Padahal sikap embuhlah yang tidak jenengan rasakan itu adalah sebuah keluhan dari kenikmatan yang tidak jenengan dapatkan. Jadi ketika pancingan sedikit itu
rasa enggan, rasa kemudian yang panjenengan bilang enggak, aku enggak mau merasakan. Ketika panjenengan merasakan bahwa saya tidak ingin merasakan hal ini, berarti panjenengan masih belum pada tahap bersyukur kepada nikmatnya Allah. Kok bisa? Lah panjenengan kan kerasa, wis lah saiki enggak tahu wis. Ya sudah, saya tidak kerasa. Kok bisa tahu kalau enggak kerasa? Padahal orang yang sampai di titik ini, dia sebenarnya hanya merasakan satu kebahagiaan. Jadi musibah itu bukan tidak dia rasakan, tapi dia menganggap sebuah musibah ini di dalam hatinya itu selalu menolak dengan ada kebahagiaan yang sedang menanti saya setelah musibah ini terjadi. Kerelaan dalam dirinya. Jadi bukan tentang kalau ketika tadi panjenengan merasakan itu mati rasa saya tidak merasakan hal itu. Perasaan ketika panjenengan mengalami sebuah sanggahan, enggak rolah, terserahlah, itu adalah sebuah sanggahan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ngoten? Nggih, Bu. Samar-samar ini antara mati rasa dengan mencoba untuk bersyukur, ikhlas. Monggo mungkin ada lagi. Terima kasih saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.